Selamat sore Bapak Ibu, Saudara terkasih. Shalom. Ini turun. Jika tadi pagi hari kita sudah belajar bersama, mendengarkan kesaksian saya bagaimana kita menjadi seorang pemenang. Ini yang tadi saya janjikan, kita akan bersama-sama bagaimana kita memecahkan masalah dan mencari solusi masalah dalam kehidupan kita. Saya mengambil tema memecahkan masalah karena banyak sekali dari kita atau mungkin saya sendiri yang tadinya bingung bagaimana cara memecahkan masalah dalam hidup kita. Ada yang tidak mempunyai masalah di sini, angkat tangan? Tidak mempunyai masalah? Oke, semua orang memiliki masalah. Kecil, besar, masalah dalam hidup kita selalu ada, benar? Oke. Nah, tadi kalau saya memberikan sebuah buku, kali ini saya memiliki 2 buku, jadi nanti kalau ada yang bisa jawab, kalau ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat, saya akan berikan buku. Jadi hari ini kita sama-sama antusias belajar untuk belajar bagaimana kita menyelesaikan masalah. Siap Bapak Ibu Saudara terkasih? Siap ya? Saya akan mulai dari satu slide di mana kalau yang anak muda ini harus memperhatikan hal ini. Kalau yang Bapak Ibu yang sudah memiliki anak atau memiliki cucu, diperhatikan supaya cucu dan anaknya memiliki hal ini di masa yang akan datang. Kita bisa lihat ke depan 10 skill yang harus dimiliki oleh anak-anak muda. Kita sebut anak-anak muda karena yang Bapak Ibu generasinya berbeda. Jadi tetap bisa belajar dan bisa memberikan bisa memberitahu ke anaknya atau cucunya ini yang penting. Kalau di depan kita lihat nomor 1 complex problem solving. Jadi nomor 1 itu yang akan kita pelajari. Jadi ini urutannya dari atas sampai bawah. Saya akan bacakan dan saya akan translate apa saja skill yang harus dimiliki oleh anak-anak muda di tahun 2020. Jadi kalau nggak punya skill ini udah bukan zaman now lagi atau ketinggalan zaman. Dan dunia itu akan melibas kita. Jadi kita siap nanti di tahun 2020 atau berikutnya. Yang pertama adalah complex problem solving. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pemenang itu harus menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Kalau masalah selesai, kita menjadi pemenang atau tidak? Menjadi pemenang. Yang kedua, critical thinking. Sebagai contoh, kalau papi mengajarkan sesuatu yang baru, kita boleh critical thinking, justru harus. Ini kok bisa gini ya papi? Ini kok bisa seperti ini? Ini nggak mungkin. Nah, kita berpikir secara kritis bagaimana seseorang tuh bisa mengatakan alasannya apa. Jadi anak-anak sekarang makin kritis ya. Ada yang pernah Bapak Ibu memberitahu anaknya, kemudian anaknya bilang, ini udah nggak zaman lagi, pernah ya? Kalau pulang, kalau main itu jangan malam-malam. Nah sekarang anaknya main game di rumah. Jadi bingung ya, nggak pernah keluar, main game di rumah. Ini anaknya apa nggak punya teman? Bener ya? Zaman dulu disuruh pulang ke rumah karena main layangan terlalu lama. Sekarang nggak pernah keluar. Aneh nggak? Jadi aneh. Jadi dunia serba berubah. Yang ketiga adalah kreativitas. Jadi kreativitas sangat penting. Jadi kalau yang main tamborin, main banner, nah itu harus kreatif. Mungkin cari gerakan baru, kemudian dari tim musik di belakang ada lagu-lagu baru, harus kreatif. Yang keempat, people management. Sebagai contoh bagaimana papi atau rekan-rekan di sini kalau jadi manajer itu bisa memimpin seseorang. Cukup kelihatan di depan? Oke, kelihatan ya. Yang kelima adalah bekerja sama dengan orang lain. Tidak ada di sini yang tidak pernah bertemu dengan sesamanya. Jadi bekerja sama dengan orang lain. Jadi ini teman-teman yang muda-muda nih penting nih bekerja sama dengan yang lain. Yang keenam, emotional intelligence. Banyak orang yang memiliki EQ cuma tidak memiliki emotional intelligence yang baik. Yang keenam, decision making. Jadi decision making ini kita akan pelajari juga. Nomor 7 ya. Nomor 7 decision making. Yang kedelapan, service orientation. Ada yang punya customer service di sini atau pernah ketemu customer service? Kalau handphonenya rusak, kalau motornya rusak,
Jadi bagaimana kita bisa melayani sesama dengan baik, itu ternyata nomor 8. Yang ke-9, ilmu negosiasi. Jadi bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan masalah-masalah yang ada. Yang ke-20, cognitive flexibility. Nah, saya punya pertanyaan, dapat hadiah, ada yang bisa tahu nomor 10 artinya apa? Nggak boleh di Google. Nomor 10, cognitive flexibility adalah kemampuan untuk beradaptasi. Jadi tadi saya bilang, Papi sekarang kalau jemaatnya bisa lihat pakai YouTube, semua beradaptasi. Sudah jelas sampai di 10, dan kita akan belajar nomor 1 dan sebagian dari nomor 7. Siap, saudara terkasih? Siap ya? Nah, kemarin saya mengisi seminar 300 orang, sekitar 200 sampai 300 orang di Universitas Tidar, Magelang. Sekarang sudah perguruan tinggi negeri. Saya belajar bersama bahwa seseorang yang memiliki technical skill, misalnya kita bisa benerin motor, itu biasanya dia akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi contoh misalnya Cik Mesian bisa benerin gigi gitu ya. Technical, nggak semua orang bisa. Cuma yang bisa bikin semua orang atau beberapa orang datang ke Cik Mesian itu bukan pinternya benerin gigi ya, bilangnya benerin gigi ya. Cuma karena orangnya ramah, pelayanannya bagus. Kira-kira mau nggak pergi ke Tante Mesian atau Cik Mesian kalau pelayanannya bagus? Mau ya. Nah, ternyata yang membuat kita bisa sukses itu ternyata kemampuan kita berhubungan dengan orang lain atau banyak yang dinamakan soft skill. Nah, ini yang harus dimiliki oleh kita terutama untuk anak-anak muda yang masih merintis karir, masih bergaul dan lain sebagainya. Soft skill ini sangat penting sekali. Nah, kalau kita dilihat lampu yang putih ada 1, yang hitam ada 4. Bagaimana kita bisa menjadi berbeda di antara orang-orang yang lain atau sesama kita, itu kuncinya ada di soft skill dan kemampuan kita untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi terlihat berbeda. Oke. Ini adalah buku yang saya dapatkan ketika saya SMA atau kuliah kalau nggak salah, awal-awal. Buku ini buat anak-anak. Jadi nanti kalau kita belajar, buku ini sebenarnya buat anak-anak, namun yang harus membaca adalah orang dewasa. Judulnya bernama Problem Solving 101. Saya nggak tahu namanya kenapa 101, mungkin SOS atau apa ya. Dibikin atau dibuat, dikarang oleh seorang warga negara Jepang bernama Ken Watanabe. Di mana dia sebelumnya bekerja di perusahaan konsultan nomor 1, waktu itu nomor 1, sekarang saya nggak tahu, namanya McKinsey Consulting. McKinsey ini merupakan salah satu konsultan bisnis terbaik di dunia. Di mana dulu waktu saya daftar IP saya kurang waktu S1. Dan gaji lulusan S1 di Indonesia 20 juta untuk kerja di McKinsey. Cuma katanya ada yang bilang kalau kerja di McKinsey menjadi manusia 16 jam. 16 jam kerja, 8 jam tidur. Jadi ya saya sih tidak akan memilih untuk bekerja di sana waktu itu akhirnya. Nah, ini orangnya, Ken Watanabe. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan belajar bagaimana orang menghadapi masalah. Karena tadi bukunya saya bilang buat anak-anak, ya nanti yang anak-anak nih juga bisa belajar. Ada 5 tipe, cuma ini saya cukupnya cuma 4, nanti kita akan lihat tipe yang kelima. Kita akan belajar bagaimana kita ini melihat masalah dan bagaimana kita menyelesaikannya. Kita lihat ya, anak-anaknya tuh yang seperti apa. Yang pertama, kalau dilihat ada bunga, kemudian daunnya jatuh. Masalah nggak kalau kita punya tanaman, cuma gugur terus bunganya? Masalah ya. Cuma dia hanya melihat, kok bunganya jatuh ya? Apa ini? Bunganya jatuh. Bisa dibaca di depan, masalahnya hanya apa? Dilihat saja. Jadi cuma dilihatin masalahnya. Oh, bunganya jatuh. Dan tidak diselesaikan. Hasilnya sama dengan 0. Jadi anak yang pertama itu adalah penggerutu. Jadi kalau ada masalah hanya melihat masalahnya saja dan tidak diselesaikan. Yang kedua, Mr. Kritik, tukang kritik. Jadi ini tipe bos kita biasanya nyuruh. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa kayak gini? Kok bisa kayak gini? Kamu salah. Nah, kerjaannya
tukang kritik adalah menyalahkan orang lain. Dan tidak menyelesaikan masalah karena kerjanya nyuruh. Kamu harusnya A, kamu harusnya B, kamu harusnya C. Tidak memberikan contoh. Yang kedua apa? Tukang kritik. Ada ya di antara kita pernah lihat ya, tukang kritik ya. Yang kedua anak-anak tukang kritik. Yang ketiga, ini banyak sekali saya temukan di antara teman-teman kita. Miss Dreamer. Dia memandang masalah tujuan atau masalah tuh, wah tenang aja, nanti saya akan selesaikan, saya akan menjadi besar, saya akan jadi orang kaya, saya akan jadi A, saya akan jadi B. Cuma hanya mimpi dan tidak pernah mencoba. Saya banyak sekali melihat anak-anak atau teman-teman saya terjebak dalam mimpi mereka. Maunya apa sih? Boy, aku sudah umur 40 tahun, udah telat, udah habis tenaga, udah habis uang, udah punya anak. Cuma mimpinya pingin ini, cuma cerita aja, jadi cuma kenangan masa lalu. Dulu tuh mimpinya A, B, C, D, E. Hasilnya apa? 0. Karena cuma mimpi. Yang keempat, nah ini lebih banyak lagi. Namanya Mr. Go-Getter atau kita sebut ayo cepat. Nah ini biasanya kalau ada orang datang ke seminar motivasi, kita kaya, kita harus bikin A, kita bisnis properti, orangnya yang paling semangat, ayo, actionnya cepat, cuma arahnya tidak jelas. Banyak ya orang yang semangat, kalau saya datang ke teman saya, kemarin ada teman saya datang, boy aku mau bisnis online, kayak kamu bisa dapat uang segini. Keinginannya kuat, namun kemampuannya tidak diimbangi dengan keinginannya. Kira-kira hasilnya bagus atau tidak? Tidak. Di sini saya bilang hasilnya oke, bukan bagus ya. Oke, namun nabrak-nabrak atau banyak kesalahan. Yang keempat namanya ayo cepat. Asal cepat aja nabrak nggak apa-apa, yang penting sampai. Sampai di sini paham 1 sampai 4? Saya ulang ya. Yang pertama tadi apa? Penggerutu. Yang kedua, tukang kritik. Yang ketiga, yang pemimpi. Yang keempat, ayo cepat. Yang kelima itu adalah kita dan anak-anak kita dan siapapun yang ada di dalam keluarga kita atau dalam kehidupan kita. Mr. Problem Solving Kids, yaitu anak-anak yang memberikan solusi. Ciri-cirinya apa? Berpikir dan bertindak itu selaras. Jadi nggak cuma langsung bertindak, cuma mikir dulu. Tadi saya cerita dengan papi, saya kenal satu artis yang tagline-nya itu mikir. Udah tahu ya, jadi mikir gitu. Cuma bertindak juga harus ada. Ada orang yang bertindak cepat cuma nggak mikir, kira-kira hasilnya bagus atau tidak? Tidak, sudah pasti. Yang kedua, tenang dan tidak buru-buru. Banyak di antara kita yang pingin buru-buru ya, kayaknya ada yang tanya tuh, Boyke kamu kapan nikah? Itu udah pertanyaan yang paling banyak. Terus, ya udah saya tenang aja nggak buru-buru, prioritas saya sekarang gini. Ada yang tanya lagi ke teman saya, kamu kapan beli rumah? Kapan kamu punya anak? Kapan kamu punya mobil? Semuanya banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita, banyak ya tuntutan seperti itu. Cuma kita bisa berpikir tenang dan tidak buru-buru. Yang tahu kehidupan kita sendiri dan Tuhan. Dan yang ketiga, Mr. Problem Solving atau anak-anak solusi itu belajar dari kesalahan orang lain dan belajar dari kesuksesan orang lain. Lebih mudah belajar dari kegagalan atau kesuksesan? Kegagalan ya. Karena dengan belajar dari kegagalan, kita tidak hilang 1 waktu, 2 kehilangan materi, 3 tidak sakit hati, tidak merasakan misalnya ditipu orang kan sakit hati, udah hilang uang, kemudian hilang uang, hilang relasi, sakit hati, benar ya? Benar. Oke. Yang kelima, anak-anak solusi. Nah, kita lihat anak-anak solusi itu terbang meninggalkan keempat anak-anak yang ada di pertama tadi. Kita lihat ya, terbang gitu ya, kayak Superman. Jadi ini anak-anak juga bisa lihat nih. Nah ini anak-anak yang umur masih SMP, SD, kita lihat kita harus punya solusi.
Nah, ini grafiknya untuk memudahkan pemahaman kita hari ini. Yang pertama, kita lihat dotnya yang bawah itu adalah masalah dan dot yang atas itu adalah tujuan. Kelihatan ya di depan? Yang pertama penggerutu, kita lihat titik-titiknya atau garisnya apa? Muter-muter di situ, muter-muter. Selesai nggak masalahnya? Nggak ya, mudah dipahami ya. Yang kedua, tukang kritik. Tukang kritik itu kerjaannya nyuruh orang, nyalahin orang. Kira-kira selesai masalahnya? Sampai ke tujuan? Tidak. Ada titik-titiknya tuh nggak sampai karena dia sendiri nggak melakukan. Nah, yang ketiga, pemimpi, ada titik-titiknya atau ada garisnya? Nggak ada, orang nggak ngapa-ngapain. Cuma bintang, yang buletan jadi bintang, kayaknya wah spektakuler. Ini pemimpi. Benar, mimpi itu nggak salah. Cuma actionnya apa? Nah, ini ada dua yang terakhir yang membedakan antara ayo cepat dan anak-anak solusi. Kalau dilihat dari yang keempat, itu alurnya kayak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kira-kira kalau kita punya pagar tuh kayak ditabrak kanan kiri, benar ya? Kelihatan ya? Polanya kelihatan. Ke kiri dulu, ke kanan dulu, ke kiri. Jadi kurang fokus. Sedangkan kalau kita lihat yang terakhir, itu kayak tinggal belok cuma mulus. Oh, ke kiri aku harus balik lagi ke kanan. Cuma tujuannya sampai. Kalau kita tarik garis, yang paling efektif itu adalah garis yang paling terakhir. Benar ya? Karena tidak perlu menempuh jalan yang panjang. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Jadi kita harus berusaha menjadi anak-anak solusi. Bagaimana kita bisa memberikan solusi dalam kehidupan kita? Saya akan share tipsnya yang sangat mudah. Yang ada di dalam dunia profesional, dunia consulting itu apa aja. Ini tinggal butuh bolpen sama catatan. Bapak Ibu tidak perlu catat, cuma nanti kalau memang ada yang pengen ditanyakan, silahkan. Jadi ini konsepnya hari ini boleh bertanya nanti di akhir. Kalau waktunya masih ada boleh bertanya. Jadi kita bisa sharing. Terutama yang anak-anak muda nanti kita akan coba solve masalah kalian. Ada satu contoh yang kita akan coba selesaikan masalah bersama-sama. Kita lanjut Bapak Ibu? Oke. Saya tidak bisa lihat dari sini, agak cukup berembun kata mata saya. Yang pertama, ada 5 step bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Yang dilihat gambarnya saja, tidak perlu dihafal, saya akan translate. Yang pertama gambarnya kaca dan tanda tanya. Kira-kira apa nih artinya? Kalau di depan, analisa. Ada yang pernah menganalisa masalah kita? Pasti pernah ya. Masalahnya apa sih? Pasti kalau ada kalau ada motor tabrakan misalnya di alun-alun motor tabrakan atau tiba-tiba udah rusak mobilnya terus ada motor. Bapak Ibu datang tanya masalahnya apa? Bener gak? Masalahnya kenapa nih? Ada apa ini? Nah, yang pertama adalah kita harus menganalisa masalah kita. Saya akan singkat untuk yang ini karena kita akan masuk ke dalam teknik-teknik yang saya harap mudah untuk dipahami. Yang kedua, kita harus mencari alternatif solusi-solusi masalah tersebut. Jadi tidak hanya satu solusi, cuma kita harus list solusinya apa nih. Beras di rumah habis, solusinya apa? Beli. Kalau beli, tokonya tutup, solusinya apa? Pinjam tetangga. Benar ya? Tetangganya lagi pergi, solusinya apa? Ya cari tempat lain. Jadi harus ada solusi-solusi yang banyak. Nah, yang ketiga, kita memilih solusi yang terbaik. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kalau punya anak sekolah, dihadapkan dengan milih sekolah enggak? Ada SMP 1, ada SMP 2, ada SMP swasta, ada SMP yang lain-lain. Pasti mikir ya. Kalau di sini negeri mungkin yang terbaik ada urutan nomornya. Cuma kalau tiba-tiba sekolahnya itu punya kelebihan dan kekurangan, harus memilih yang terbaik, benar? Yang terbaik ya. Yang keempat, itu ada gambar wanita lagi apa ya? Oh, dia pakai bahasa untuk yang tidak bisa bicara, jadi bahasa isyarat saya bilang. Jadi implementasi itu gini, implementasi sesudah punya solusi kita harus
implementasi. Kalau punya solusi namun tidak dilakukan, hasilnya nol. Yang terakhir baru kita bisa mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan. Oke. Gambarnya agak buram sedikit, namun saya akan perlihatkan perbedaan kelima anak tadi dalam karir hidup mereka. Kalau kita lihat yang tidak berubah, yang mana saja? Pertama, yang tadi muter-muter, nomor 1, penggerutu. Penggerutu tidak akan berubah hidupnya. Di situ aja di bawah. Yang kedua, tukang kritik. Tukang kritik juga tidak akan berubah hidupnya karena dia tidak memberikan solusi, hanya nyuruh orang. Kalau orangnya benar, kalau enggak. Yang ketiga, pemimpi. Jadi 3 ini kita tidak ingin diri kita atau anak-anak kita menjadi seperti ini. Yang keempat, ayo cepat ada progres. Yang kelima, perbedaannya jauh. Nah ini kita, jadi leaping point-nya atau perubahan hidup kita tuh langsung naik, lepas landas. Ibarat kalau pesawat terbang, kalau dia pelan-pelan nggak akan terbang, bener ya? Cuma kalau dia cepat, mesinnya naik, nukik, dia bisa naik. Ini hanya contoh grafik, cuma saya memperlihatkan bahwa kalau kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah, maka yang tadi saya sampaikan di pagi hari, kemenangan demi kemenangan ada dalam hidup kita. Oke, ini sudah mulai materi yang diajarkan di sekolah bisnis, dan saya harap saya bisa menyederhanakannya. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah dengan root tree. Saya artikan ada cabang pohon. Oke, sekarang saya ada yang SMA, anak SMA mana di sana? Angkat tangan. SMP semua? SMA. Pernah nggak nilainya turun? Pernah ya? Oke, kita sebut ada 3 di depan. Namanya siapa? Hah? Pelangi, oke, Rainbow, Pelangi. Mbak Pelangi, nilai semester ini turun. Kalau kita jadi bapak ibunya, kira-kira marah nggak? Banyak kan marah. Cuma setelah marah, kita akan cari tahu kenapa penyebabnya. Benar? Atau cuma marah doang, kayak tadi si yang nggak menyelesaikan masalah. Cari tahu ya penyebabnya apa. Kita akan lihat bagaimana kita bisa mengidentifikasikan masalah itu dengan root tree atau diagram pohon. Nah ini bisa diterapkan dengan mudah. Kalau nilai turun, itu biasanya kita akan cari tahu pelajaran mana yang nilainya turun. Ada yang naik, ada yang turun ya. Kita sebut ada 3. Yang pertama, sosial. Yang kedua, bahasa Inggris. Ternyata nilai sosial dan bahasa Inggrisnya naik. Masalah nggak itu? Nggak masalah. Cuma matematikanya turun. Berarti yang bikin masalah matematika. Nah, dari matematika ternyata ada bab-babnya nih. Kan ujian kan ada, nggak mungkin cuma 1 bab ya. Ujian ada 6 bab kita bilang. Ternyata di matematika ada matematika dasar. Nih saya tulis math lagi tuh, matematika dasar nilainya tetap masalah nggak? Tidak. Yang kedua, aljabar. Ternyata nilainya turun drastis. Masalah. Kemudian geo, itu geometri, nilainya standar aja atau sama. Yang menjadi masalah yang ada di mana? Aljabar. Nah, dari aljabar kita akan bedah lagi. Bab mana yang dari aljabar yang tidak bisa? Kan ada bab 1, 2, 3, 4. Nah, aljabar tuh soal yang mana? Kita bisa cek, oh masalahnya tuh A, B, sama C. Jadi kalau saya jadi Cik Mesian, sakit gigi, ya gigi yang mana dulu? Kita harus cek. Oh gigi 1, 2, oh gigi 1, 3. Kan ada ya kita bagi jadi 4 kuadran atau apa. Nah ternyata gigi 1, 2 itu bolong. Gigi 1, 3 tambalannya lepas. Kira-kira kalau kita tahu identifikasi masalah dengan spesifik, lebih mudah nggak solusinya? Lebih mudah. Oke, nanti ini gigi yang patah, saya benerin ya, atau saya tempel pakai resin komposit. Oke, bisa ya. Masih dipakai ya, pakai resin ya. Wah, ini saya belajar sedikit nih tentang dunia pergigian. Nah, kita harus tahu masalahnya tuh berasal dari mana. Kalau kita salah mengidentifikasi masalah, kira-kira bisa efektif nggak solusinya? Tidak ya.
Jadi saudara terkasih, nomor satu kita bisa mengidentifikasi masalah tuh coret-coretan aja. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Tidak perlu bikin seperti saya, cuma kayaknya yang ini turun. Oh, lebih spesifik dalam mengidentifikasikan masalah. Jelas Bapak Ibu, saudara terkasih? Jelas ya. Nah, kita bisa mengidentifikasikan masalah dengan teknik yes dan no, ya atau tidak. Di depan ada yang pernah kesiangan, semuanya pernah kesiangan. Pernah ya? Kalau kesiangan kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Kemalaman tidur, apalagi? Gak ada yang bangunin, ya? Wakernya mati, apalagi ya? Males ya itu udah. Kalau itu nggak solusinya ya berubah gitu. Nah, cuma kalau kita ketiduran, kita ambil contoh satu. Alarmnya nggak bunyi. Masalah ya? Menjadi alasan ya. Alasannya alarmnya nggak bunyi. Nah, kita bisa identifikasikan dengan mudah. Ini contoh yang mudah. Saya coba kasih contoh yang paling mudah untuk kita bisa belajar sama. Kalau alarm nggak bunyi, kita bisa tanya, alarmnya nyala apa enggak? Ya. Kalau alarmnya nyala, berarti yang salah siapa? Kita. Jadi kalau di depan kita bisa baca. Satu, tidak dengar. Yang kedua, biasa kalau masih tidur nih, anak-anak kita sebagai anak muda, masih pagi, pencet ya. Kayaknya udah alam bawah sadarnya udah mencet aja. Terus, loh kok nggak nyala alarmnya? Oh iya, saya matiin. Sering terjadi ya seperti itu ya. Mungkin tidak di kita, mungkin teman-teman kita atau saudara kita matiin alarm gitu. Ternyata masalahnya bukan alarmnya bunyi. Ternyata alarmnya tidak berbunyi. Masalah? Kalau alarmnya tidak berbunyi atau jamnya tidak berbunyi, berarti penyebabnya ada dua. Penyebabnya ada dua. Di sini, kalau jamnya masih nyala, kita lihat alarmnya bunyi enggak? Enggak. Jadi alarmnya tadi enggak bunyi, cuma jamnya nyala. Bisa ya? Jadi alarm enggak bunyi, cuma handphone kita nyala. Biasa sekarang kita pakai handphone ya. Penyebabnya ada dua. Jamnya nyala atau tidak? Kalau jamnya nyala, berarti kesalahan kita adalah tidak menyalakan alarm, lupa. Benar ya? Jadi kalau jamnya nyala, berarti kita lupa nyalakan alarm atau rusak. Pas dipencet rusak, softwarenya rusak. Ada software alarm ya di sini ya. Yang kedua, ternyata jamnya nyala. Tidak, ternyata jamnya tidak nyala. Kalau tidak nyala berarti jamnya rusak. Kalau rusak harus dibenerin. Jadi dengan adanya pertanyaan ya dan tidak, itu memudahkan kita mendapatkan solusi yang ada. Kamu belajar nggak kemarin? Belajar. Kemudian kenapa nilai kamu jelek? Pagi sudah sarapan belum? Belum. Nah mungkin masalahnya belum sarapan. Sehingga nggak bisa berpikir, oke, kalau belum sarapan berarti kita sebagai orang tua nyiapin sarapan. Atau kita bisa pesen Gojek sekarang. Nah, ini mengidentifikasikan masalah dengan ya atau tidak. Tinggal ditanyain, bajunya kegedean, salahnya kenapa? Ukurannya benar gak? Benar. Oh berarti yang salah bisa jadi yang jahit. Jadi ya atau tidak itu membantu kita mengidentifikasikan masalah. Bisa diikuti? Bisa ya? Nah ini, kemarin seminar, waktu saya seminar di Universitas Tidar, saya tuh didatengin bukan mahasiswa aja, bapak-bapak, ibu-ibu. Mas Boyke, gimana sih caranya? Oh ya tadi Korudi datang nggak Korudi? Nggak ada ya, Korudi nggak ada. Tadi Korudi nanya, bagaimana anak saya supaya bisa berangkat ke Amerika? Kira-kira masalah pertama sebelum berangkat ke Amerika harus bisa apa? Bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris di sana, bingung kan? Pelolo gitu kan, nggak tahu gitu. Kita nggak tahu ngomongnya jadi ntar kalau kursi merah dia bilang ceret, ya benar gitu, cuma salah gitu. Nah, kita akan mencoba mengidentifikasikan masalah, menjawab masalah yang ada dengan mengembangkan solusi yang ada. Nah, saya akan sharing bagaimana. Ini anak-anak muda ada yang mau kuliah di luar negeri nggak nih? Nggak ada yang mau? Dalam negeri aja berarti. Nah, Efraim mau ya? Bisa bahasa Inggris nggak? Nggak bisa. Berarti sekarang jadi masalahnya Efraim ya. Kita ambil contoh, Efraim
pingin bisa bahasa Inggris. Kita bantu ya, kita bantu menyelesaikan masalah yang ada. Nih, do you speak English? Oke. Kira-kira solusi buat Efraim apa aja nih untuk mengembangkan bahasa Inggris? Bisa dibaca di depan. Yang pertama, les bahasa Inggris di bimbingan belajar. Banyak ya? Les di bimbingan belajar. Cuma kalau les keluar uang? Keluar uang. Oke, kita simpan dulu. Yang pertama les. Yang kedua, belajar di kelas. Jadi emang nggak usah les, ya udah ikutin pelajaran aja yang di kelas. Cuma lebih giat. Ada ya pelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, belajar dari internet. Sekarang banyak ya pelajaran bahasa Inggris di internet, atau anak-anak kecil aja video-videonya gitu udah bahasa Inggris gitu. Mungkin Kenan belajar bahasa Inggris gitu ya. Yang keempat, ini banyak yang dilakukan oleh teman-teman saya, ngobrol dengan teman yang lebih pintar pakai bahasa Inggris. Jadi kalau ada teman-teman yang pingin belajar ke luar negeri, saya langsung balas WhatsApp saya pakai bahasa Inggris. Loh, katanya mau ke luar negeri, tak balas pakai bahasa Inggris kok nggak mau? Ya berarti mental kamu belum mau, belum kuat. Benar ya? Yang terakhir, belajar dari buku. Jadi pertanyaan ini sama, kalau kita pingin belajar sesuatu, alasannya, solusinya apa saja kita harus list. Oke, 5 itu benar ya, bisa meningkatkan bahasa Inggris. Kita lihat. Setelah mengembangkan solusi yang ada, kita itu harus mengukur hasil dan kemudahan implementasi. Kalau dilihat di depan, ini ada impact. Kita tuh harus bikin manakah yang memiliki impact paling besar atau hasil paling besar dalam solusi-solusi kita. Yang hasilnya paling besar yang akan kita pilih. Dan yang kedua adalah mudah atau tidak. Kira-kira kalau belajar dari buku mudah atau tidak? Efraim. Mudah? Kalau belajar dari orang lebih mudah belajar dari buku atau dari orang? Hah? Dari orang ya? Berarti kita bisa urutkan. Yang nomor 1 tadi, itu ada di sini. Saya lupa. Les bahasa Inggris di bimbingan belajar. Impact-nya besar, namun susah. Karena Efraim harus naik motor misalnya 1 jam. Atau harus bayar. Males ya? Cuma tetap kita tulis di sini, nomor 1. Ini Bapak Ibu tidak harus bikin gambar seperti ini, cuma bisa ini penting dan gampang tidak ya? Saya membuat seperti ini supaya mudah untuk belajar bersama kita. Yang kedua, tadi ada belajar di kelas. Efraim bilang, aduh belajar di kelas susah, gurunya nggak bisa jelasin. Dan impact-nya nggak besar. Jadi kita tulis di bawah, low impact dan susah atau hard for implementation. Yang nomor 3 dan nomor 4, kita balik lagi. Belajar dari internet dan ngobrol dengan teman yang lebih pintar. Belajar dari internet gratis nggak? Gratis, modal internet sih bayar, cuma gratis ya kita sebut. Ngobrol dengan teman gratis? Gratis. Impact-nya besar? Besar. Kita anggap besar ya, mungkin ada teman yang biasa-biasa aja bisa. Yang kelima, belajar dari buku. Udah susah, impact-nya kecil. Nah, kira-kira saran yang terbaik untuk Efraim nomor berapa? 3 dan 4 ya. Kita punya antara belajar di internet atau ngobrol sama teman. Terserah Efraim mau belajar dulu atau dua-duanya atau pilih salah satu. Nah ini kita harus bisa mengidentifikasikan masalah seperti ini, yang mana yang menjadi prioritas pilihan dari keputusan kita. Nah ini banyak teman-teman yang pingin punya mobil, pingin punya rumah, pingin punya tanah. Ada yang pingin punya motor baru, anak muda pingin motor baru. Kita anggap aja pingin motor baru ya, Efraim pingin punya motor baru. Kita akan ambil contoh dan ini adalah teknik di mana bagaimana kita bisa mencapai impian kita, bagaimana kita bisa mengimani, bahkan dengan law of attraction itu akan menjadi lebih mudah lagi karena kita bisa tahu cara menyelesaikan masalahnya gimana. Jadi kalau ini dikombinasikan dengan law of attraction yang Papi ajarkan, itu lebih strategik lagi menurut saya. Yang ada di depan adalah kita akan belajar menentukan target, melihat keadaan sekarang, dan perbedaannya apa. Kita sebut di depan, kita ingin mempunyai sepeda motor.
Sepeda motor kita pingin dapatkan 10 bulan lagi. 10 bulan lagi ya. Wah, pingin aku bawa pas liburan nanti 10 bulan lagi. Harganya 32 juta. Sebelum saya lanjutkan, untuk apapun juga kita bisa mengimplementasikan apa yang bisa kita lakukan di sini untuk hal apapun. Kita pengen beli tanah harganya 100 juta. Tanah harganya 100 juta, kita mau modal berapa, kita punya uang berapa, kita bisa kalkulasi. Jadi kita bisa implementasikan di mana saja, dan contoh yang saya sharing di sini adalah sepeda motor. 32 juta 10 bulan lagi. Ini adalah target kita ya. Kita ingat berapa? 32 juta 10 bulan lagi. Kita akan belajar matematika sedikit di depan. Sekarang kita punya uang 12 juta, berarti sisanya 20 juta. 20 juta ya. 20 juta. Kemudian dari 20 juta kita harus dapatkan berapa bulan lagi? 10 bulan lagi. Jadi 1 bulannya 2 juta. Perbedaannya 20 juta ya. Jadi kita melihat gapnya. Gapnya tuh ada berapa? Ada teman saya yang pingin, boy, saya pingin punya rumah mewah harga 1,4 miliar. Bagus, cuma jangan jadi pemimpi. Harus kita lakukan yang strategik. Kapan pingin punya? 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan harga rumah sudah berubah, sudah dikalkulasikan atau belum? Nah, tadi 10 kali 2, 20 juta, berarti setiap bulan 2 juta ya. Pertama, oke. Tadi ada yang di atas. Solusinya yang pertama adalah merubah target jangka panjang 10 bulan lagi menjadi jangka pendek. Jadi lebih mudah nggak kalau kita bisa tahu, oh sebulan ini segini, sebulan ini segini. Jadi ada jadwal kita, target kita tiap bulan. Dengan kita memiliki target bulanan atau jangka lebih pendek, nanti kalau kita nggak capai target, itu jadi pelecut semangat buat kita untuk kita membenarkan apa yang salah yang ada di bulan sebelumnya. Daripada tiba-tiba bulan 10 nggak punya apa-apa. Banyak kejadian ya. Pinginnya ini, pinginnya itu, cuma kok waktu sudah berlalu kita nggak ngasihin apa-apa. Nah, merubah target jangka panjang menjadi jangka pendek. Saudara terkasih, 2 juta, apa yang harus kita lakukan? Kita mencari solusi untuk kita membeli motor. Kemudian kita harus mengembangkan solusi. Yang pertama, solusi paling gampang kalau anak muda, apa? Minta orang tua, Bu, tomboi, aku nggak punya duit. Mudah? Mudah. Cuma tiba-tiba ibunya bilang, wah nak, sekarang kamu sudah dewasa, beli sendiri motor kamu. Jadi solusi yang pertama, minta orang tua. Yang kedua, di depan apa? Pinjam. Paling gampang ya, pinjam ya. Cuma di sini kita tidak ini tidak solusi yang saya akan sharing hari ini. Yang ketiga, mungkin nggak kita jual barang-barang bekas yang kita miliki untuk nambah keuangan kita? Mungkin? Di sini ada yang punya barang bekas kan, bisa dijual kan? Nah kalau nggak kepake, itu kita bisa list. Oh ini nggak kepake, daripada menu-menuin kita jual. Wes, dandang bocor, ada yang beli kita jual wes. Kalau ada yang beli kita jual gitu. Nah, yang keempat kita nambah pekerjaan kita, bekerja part time. Bisa jadi untuk anak-anak muda yang masih punya kekuatan, kita bisa kerja part time. Yang kelima, apa ini? Ngirit. Ngirit ya. Mungkin? Mungkin. Yang tadinya jadan kopi, minum kopi, kemudian kita mengirit pengeluaran kita. Yang keenam, dan lain sebagainya. Banyak solusi yang kita bisa kembangkan di sini. Nah, ini saya coret 2, minta orang tua dan pinjam teman di bank, itu tidak menjadi solusi. Yang pertama, kita akan hitung. Tadi gapnya ada berapa? 1 bulan kita butuh 2 juta. Kita coba cari solusi yang ada tuh, cari terus apa solusinya. Yang pertama kita bekerja part time ada 2 nih pilihannya. Jaga toko atau bantu administrasi. Jaga toko dapat 100.000 sehari. Cuma lokasinya jauh. Bensinnya juga masih keluar, belum capeknya dan lain sebagainya. Akhirnya ada solusi kedua, bantu administrasi di kantor. Ini sebagai contoh saja. Di dunia real kita akan menemukan yang lebih atau kurang seperti ini.
Bisa bantu si Mas Boyke nih, kerja sehari dibayar 70 online. Oke. Kalau sehari kita dapat 70.000, anggap saja kita 20 hari, sebulan dapat berapa? 1,4 ya, benar hitungannya ya. Bisa dicek nih yang anak-anak muda, 70 kali 20, 1,4. Benar ya? Berarti kurangnya berapa tiap bulan? 600.000. Nanti saya akan hitungkan. Yang kedua, mengirit pengeluaran. Mungkin nggak kita ngirit pengeluaran? Mungkin ya. Yang tadinya suka ngopi, wah tak ngurangi gula supaya ya badannya juga sehat. Kita lihat, oh ternyata kita suka jajan nih. Anak muda, kita sebagai anak muda suka jajan makanan ringan. Nggak terasa sudah 5.000. Terus makan malam di luar 5.000 lagi. Sekarang anak sekolah uang jajannya berapa ya? Kalau yang standar gitu, yang paling wes aku jajan dapat makan sekali itu berapa ya? 10.000 berapa? 10.000 ya. Nah, saya sebagai anak, wah kok dikasih uang 10.000? Wah tak beli Indomie, tak makan Indomie, cuma ya nggak makan Indomie tiap hari gitu ya. Cuma kita ngirit 10.000 kali 25 misalnya, ngiritnya berapa? 250.000. Nambah lagi 250.000. Mungkin dilakukan? Mungkin. Nah ini hasilnya 1,4 ditambah 250 jadinya 1,65 juta. 1,65 juta dikali 10 bulan 16,5 juta. Sisanya berapa yang harus kita penuhi? 3,5 juta. Waduh, Boy, aku udah ngirit-ngirit, aku udah kerja, masih kurang 3,5 juta. Cari kayak di mana ya? Nah, solusi terakhir. Ini jual barang tidak terpakai, contoh saja jual barang tidak terpakai. Atau nyariin proyek temennya. Boy, aku tak jualin barangmu, kalau dapat tak kasih komisi wes. Oh ya udah, oke. Kalau dapat nanti aku dikasih komisi ya. Oke. Nah bisa aja. Misalnya jual jam tangan yang lama 2 juta, ini anggap saja 2 juta, anggap ya. Jual ban bekas motor misalnya 500.000 kita anggap saja. Jadi kita bisa cari sesuatu yang tidak pakai cuma buat orang lain mungkin masih ada nilainya. Nah, kalau kita total itu contohnya 3,5 juta. Di sini contoh ya. Nah, akhirnya kalau 3,5 juta mencapai hasil? Mencapai hasil. Jadi kuncinya di sini adalah impian kita ada, kemudian kita rubah impian kita jadi jangka panjang dan rubah jadi jangka pendek. Setelah jangka pendek, action plan-nya apa? Kemudian kita harus hitung. Rata-rata tujuan kita berhubungan dengan uang dan materi, benar? Bisa juga belajar seperti Efraim supaya bisa bahasa Inggris. Atau kita pingin sesuatu. Nah itu semuanya sama. Rumusnya adalah membuat strategi jangka panjang itu menjadi pendek-pendek. Jelas sampai di sini? Ada yang punya rencana jangka panjang di sini? Semuanya ada ya. Pengen beli tanah, pengen beli rumah, pengen sekolahin anaknya dan lain sebagainya. Kita ingat kita harus bisa membuat menjadi rencana jangka pendek. Gak perlu langsung dibikin sehari, pokoknya sehari apa, tidak perlu. Yang penting kita memiliki rencana jangka pendek. Nah, setelah kita melakukan action yang tadi, kalau terjadi kesalahan, kita bisa merevisi. Kalau salah bisa direvisi. Nah ini fungsinya kita memiliki jangka pendek. Kalau 1 bulan kita nggak dapat uang 2 juta, berarti ada yang salah atau tidak? Ada yang salah. Jadi kita bisa cari solusi lain. Tiba-tiba ketemu sama saya, Boy, aku pengen dapat uang 2 juta nih bulan ini, kurang. Oh yaudah, aku kasih bisnis. Nah ada peluang baru, ada strategi baru. Jadi kita harus merevisi strategi. Ini adalah cara bagaimana kita bisa dengan mudah mengikuti progres target hidup kita. Jadi kalau ada yang salah bisa revisi, kemudian kita bisa cari solusi dan lain sebagainya. Berikutnya, nah, pernah nggak memilih di antara 2 pilihan? Ada yang pernah memilih antara 2 pilihan? Saya akan sebut satu contoh menentukan sekolah anak. Pernah dihadapkan dengan pilihan menentukan sekolah anak? Pernah ya? Atau universitas, atau apapun yang di antara 2 pilihan. Atau bahkan kita bisa milih naik angkot jalur 4 atau naik angkot jalur 9 kalau mau lewat matahari gitu. Jadi
Saya selalu ketika terjadi dua pilihan itu memiliki trik ini. Yang pertama, sebagai contoh, ini contoh kita akan langsung belajar sama-sama. Kalau sekolah anak kira-kira faktor lokasi penting atau tidak? Penting ya. Walaupun sekarang sudah ada sepeda motor, sekarang kayaknya sini Jampunan sepertinya dekat ya. Dulu kalau saya ngelihat sini Jampunan tuh kayak jauh banget, apalagi ke Jogja tuh jauh. Sekarang sudah terasa dekat. Karena infrastruktur dan lain sebagainya, jadi lebih sepertinya lebih dekat. Biaya penting? Biaya penting? Penting. Kualitas guru? Penting juga. Fasilitas belajar? Penting juga. Kurikuler? Bisa jadi penting karena soft skill. Nah semuanya penting, benar gak? Semuanya penting ya di depan. Namun kita harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting dan mana yang di bawah tingkat kepentingannya. Nah, hal yang harus kita lakukan tuh membobotkan prioritas kita. Faktor lokasi kira-kira penting banget atau enggak sih? Biasa aja ya, bisa lebih dekat atau jauh, yang penting sekarang ada kendaraan. Kita bisa tulis faktor lokasi 10%, kepentingan 10%. Jadi nanti ada 100%, kita sebut 10%. Biaya penting? Paling penting. Kalau nggak ada biaya nggak bisa sekolah. Kita tulis 40%. Kualitas guru? Oke lah 20%. Fasilitas belajar? 20%. Ekstrakurikuler? Ya oke lah 10%. Kalau dijumlah semuanya 100%. Nah, ini tidak perlu kita terus 10, 40, 20, 10. Ini pelajaran yang ada di luar sana dan memang kita harus hitung secara persentase. Jadi nanti Bapak Ibu, Saudara terkasih bisa kira-kira mana yang lebih penting, mana yang tidak penting itu kira-kira berapa. Jadi sesuai dengan prioritas yang ada. Semoga bisa terlihat di depan, saya sudah tidak bisa melihat ke sana. Yang pertama, faktor lokasi, biaya, kualitas guru, fasilitas belajar, kita tulis semua. Sekolah A, lokasinya dekat, kita tulis 8. Jadi kalau lokasi dekat, kita tulis 8. Semakin bagus, kita akan berikan nilai yang lebih. Mudah ya, nanti kalau kita tidak perlu tulis cuma, oh sekolah A, lokasinya bagus, centang. Sekolah B, lokasinya jauh banget nih, 1 jam. Nilainya berapa? 1, jauh sekali. Kemudian kita turun dulu, biaya. Sekolah A ternyata mahal. Kalau mahal nilainya makin turun, nilainya 7. Cuma sekolah yang B, dia jauh cuma harganya lebih murah, nilainya 8. Kita tidak perlu bermain 1 sampai 10, cuma ini contoh saja karena memang ini ilmunya seperti ini. Yang ketiga, kualitas guru. Di depan bisa dilihat angka 6. Sekolah yang di sana kualitas gurunya biasa. Cuma yang di jauh, di pelosok desa, kualitasnya bagus, angka 8. Sama seperti fasilitas belajar dan ekstrakurikuler, kita bisa isi. Berapa sih nilainya? Kalau kita jadi guru ngasih nilai kan? Ngasih nilai. Nah ini kita belajar ngasih nilai ke solusi-solusi atau identifikasi prioritas kita tuh yang mana saja. Setelah kita dapat nilai, kita baru kalikan dengan faktor yang tadi ada. Oh, yang lebih penting tuh nilainya segini, kita kali. Jadi 8 dikali 10%, kita tulis 80. Jadi itu kalau dihitung 10 kali 1, 10. Kemudian kalau kita hitung ke kanan, itu kita bisa jumlahkan. Nanti kita bisa tahu skornya berapa. Ada yang jadi guru di sini? Ada yang jadi guru ya, saya yakin ada yang jadi guru setidaknya pernah. Nah, jadi kita harus hitung prioritas kita itu berapa nilainya, kemudian kita baru kali skala prioritasnya. Ada yang belum paham sampai di sini? Nanti boleh tanya. Saya mencoba mempermudah apa yang di teori sangat sulit. Jadi kita harus bisa mencatat prioritas-prioritas solusi yang ada atau kriteria yang ada. Nah, dengan pilihan-pilihan kita yang ada tadi, kita bisa mendapatkan solusi-solusi yang memberikan dalam kehidupan kita kemenangan demi kemenangan.
Jadi kalau kita lihat di depan, hanya Anda yang memiliki tanggung jawab untuk memilih pilihan-pilihan yang ada, untuk membuat sebuah decision. Nah, ini dari Robert Kiyosaki, kalau yang ikut MLM dan lain sebagainya ada kuadran. Nah, pilihan-pilihan yang kita ambil itu tanggung jawab kita, benar? Keputusan kita. Berikutnya, ketika kita sudah mengambil keputusan, saudara terkasih di sini yakin bahwa alam semesta, alam roh, semuanya akan mendukung kita untuk menjadikan sesuatu itu terjadi. Amin. Jadi ini yang klop dengan apa yang kami ajarkan dengan law of attraction. Jadi tidak terus kita law of attraction terus nggak ngapa-ngapain. Ya kita harus bekerja, kita harus punya strategi. Strateginya gimana? Ya tadi punya strategi dulu baru kita lakukan. Kalau nggak dijalankan, ya sama saja. Kita lanjut. Nah, kita back dulu. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan kuis. Ada yang pernah ikut kuis? Permainan ya. Nah, saya minta saudara Reski untuk menyalakan kuis kita. Saya pengen lihat nih, dari awal sampai akhir sejauh mana pemahaman Bapak, Ibu, saudara terkasih yang ada di sini. Saya akan matikan slide-nya terlebih dahulu. Ada yang bawa handphone, boleh dikeluarkan. Yang bawa handphone boleh keluarkan, bawa handphone semuanya dikeluarkan. Yang jawabannya paling benar dapat buku dari saya. Ya. Jadi kita akan keluarkan handphone. Saya belum pernah tahu di sini ada yang pernah ikut mainan game online nggak, atau tebak-tebakan online gitu ya. Kalau nggak kuis apa? Who wants to be a millionaire? Kan ada pilihannya A, B, C, D ya. Cuma kita bisa main bersama nih, siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, keluarkan handphone teman-teman semuanya sambil kita nunggu. Nah, oke, sambil kita menunggu, ada yang punya pertanyaan? Nah, supaya kita tidak habis waktu. Ada yang punya pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Ada yang ingin disampaikan? Atau ada yang ingin curhat supaya masalahnya selesai? Ada yang mau? Nggak ada pertanyaan? Berarti jelas atau tidak jelas sama sekali ini? Jelas ya? Ini sedang sambil menunggu. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Anak-anak muda ada yang ingin bertanya? Ini kesempatan untuk kita bisa menyelesaikan apa yang ditanyakan juga bersama-sama. Kira-kira ada nggak? Nggak ada? Saya berharap nggak ada, berarti jelas ya. Sekarang yang punya handphone, saya berharap internetnya bisa jalan dengan baik, semuanya jalan karena saya harus pakai internet. Yang punya handphone, kita bisa menuju ke satu website. Saya akan eja, bisa dibuka. Ini jangan dinyalain dulu seperti biasa. Nah, ini jangan nyalain dulu, matiin dulu. Nah, itu kelihatan nanti. Bentar ya. Nah, dibuka di K kilo. K, saya sambil turun ya, enggak. Coba yang incognito, sebentar. K alpha, ini karena di sini. Bentar. Oke, nah saya akan coba catatkan. K kilo alpha hotel Oscar Tango titik India Tango. Sudah? Oke ya. Oke. Nah, ini saya sangat suka berinteraksi dengan online karena semuanya bisa ikut mainan di sini. Jadi yang anak muda itu seneng. Nah, kita ada kuis nih, ada pertanyaan-pertanyaan yang ikutan siapa? Angkat tangan, boleh? Yang ikutan? Yang ngeluarin handphone? Cuma satu. Kita lihat nanti di depan kelihatan yang ikut main ya. Biasa anak-anak muda nih pengen main. Tidak semuanya tidak masalah. Yang penting kita bisa lihat
pemahamannya seperti apa, Bapak Ibu bisa ikut menjawab di depan, ya. Saya akan ngadep ke depan. Kita pencet namanya klasik. Oke. Ting tung. Oke. Ready ya? Pastikan sinyalnya benar. Nah, kita akan tunggu pinnya. Nah, pinnya adalah 430962. Nah, masukkan nama yang ada. Nanti kelihatan tuh siapa aja yang ikut tuh kelihatan. Saya bisa hitung. Nah, ini bedanya di sini dengan tempat lain ini. Jadi di sini Pak Lukas memberikan sesuatu yang baru, saya juga berikan sesuatu yang baru gitu. Wah, 5 orang. Wah, keluar. Lily, Joe, Yohanes, Nancy. Ayo siapa lagi? Mas Paijo, Seva tuh. Semua keluar namanya. Nih kalau buat ngabsen bisa nih di sini nih. Aaron, 10 orang. Ayo tambah lagi. Ada yang mau main tambah lagi. Tinggal buka aja. Tinggal buka. Sayang pulsanya. Rudi itu keluar. Titi, Yos, ayo mau nunggu sampai berapa baru berangkat? Semuanya? 14. Ayo, kita tunggu sebentar ya. Yang belum masuk, yang belum mau keluarin handphone. Yang anak-anak pun juga bisa ikut, tinggal pilih. 16, nih kita nunggu karena masalah sinyal ya. Jadi saya tunggu 1 menit. 16, 17, 18. Ayo, siapa lagi? Ini sangat mudah permainannya, tinggal lihat ke depan, nanti dilihat di handphone. Kita tunggu sampai 20, sepakat? Ada yang mau nambah? Oke, ini 18 pejuang kita ya. Saya tunggu 30 detik ya, kalau masih ada yang mau ikut tinggal buka kahoot.it. Ada yang masih buka enggak? Saya tungguin. Ada yang masih buka? Enggak ada? Oke ya, kita lihat ke depan. Wow, nambah lagi 19, ayo satu lagi biar 20. Berangkat nih, ayo berangkat. Satu lagi, 20, oke. Oke ya, yang masih ikut, yang nanti pengen ikut lagi, nanti kita bisa main lagi. 20. Hadiah tidak berlaku untuk papi. Hadiahnya beda gitu ya. Saya akan ambil hadiahnya dulu, biar mudah. Sambil menunggu ya. Oke, siap-siap. 21 nambah. Ini saya punya 2 buku di sini. Saya taruh sini dulu. Cuma ada 5 pertanyaan. Cukup mudah. Saya tidak mencobai atau membuat susah. Cuma kita hanya supaya kita bisa lebih fun, kita bisa mengingat materi-materi yang ada. Tadi kalau 10 nanti terlalu lama gitu ya. Nah, kita akan mulai Mas Reski. Oke, itu ada yang mau main lagi? Nah, sebelum kita mulai, saya akan kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Nanti di depan akan ada pertanyaan seperti who wants to be a millionaire. Ada A, ada B, ada C, ada D. Rule yang pertama, bisa jadi jawabannya ada lebih dari 1, cuma kita harus milih salah satu. Yang pertama, jawabannya ada lebih dari 1, pilihlah salah satu. Yang kedua, jangan terjebak dengan pertanyaan, karena biasanya ada kecuali atau yang tidak merupakan. Nah, hati-hati, ini saya udah kasih clue nih. Yang ketiga, siapa cepat yang jawab, dia yang poinnya lebih tinggi. Jadi ya internet akan berpengaruh. Cuma kalau jawabannya benar, sama-sama benar, cuma mencetnya lebih cepat, dia yang akan nilainya lebih tinggi. Nah, pilihannya itu bukan A, B, C, D, namun warna. Jadi nanti warna merah jawaban A, warna biru jawaban B, warna kuning jawaban C, warna hijau jawaban D. Jadi dipencet di handphone teman-teman atau saudara terkasih, itu sesuai dengan warna. Sudah cukup jelas? Cukup jelas ya, kita akan coba. Saya berharap sekalipun ini baru, nanti papi juga bisa ikut melihat survei ke depan. Dengan mainan gini kita bisa lihat pemahaman atau survei atau apa yang diinginkan tuh dari seperti ini. Survei-survei, bisa besok tuh pingin khotbah seperti apa, atau apa sih yang diinginkan oleh jemaat terkasih dari survei seperti ini. Ready? Siap? Pertanyaan lihat di depan.
jawaban pencet di handphone. Jangan lihat pertanyaan tidak akan ada di handphone. Jadi handphone hanya sebagai alat untuk memberikan jawaban. 1, 2, 3 start. Nah, itu ada gambarnya Papi. Ready? Lihat. Ayo, apa judul buku untuk materi hari ini? Lihat di handphone. Jawabannya di depan. Jawabannya lihat di depan. 26, 25, 2 ini. Tuh udah mulai jawab. Ayo, warna apa tuh? Oke, ayo 17, ayo 16. Ya, yang tidak ikutin main handphone baca di depan. Iya, oke. Kita lihat siapa yang paling cepat jawabnya. Oh belum, kita lihat. Boleh dilihat next, pencet next Mas Rizky. Ada yang salah tuh, ada yang salah. Masih biru sama hijau. Nah, Joe siapa nih? Joe, Joe. Wah tuh. Yohanes. Wah nomor 2. Meilan. Siapa? Wah oke. Berarti, nah saya kok cuma lihat masih ada yang biru, masih ada yang hijau. Berarti salah saya atau siapa nih gitu. Nah itu saya juga mencoba mengidentifikasikan. Cuma dari 20 orang yang benar 18, berarti cukup bagus ya. Cukup bagus. Siap pertanyaan berikutnya? Pertanyaannya di depan, pilihannya di depan, milihnya di handphone. Next. Nah, siapa pengarang buku materi hari ini? Ini pertanyaan gampang-gampang dulu. Wah, harus dibaca di depan. Saya nggak sebutkan. Ayo, wah jawab cepat-cepat semua tuh. Wah, 18, 19, 20, 21. Tinggal 1 orang. Oke, kita tunggu. Semuanya udah masuk jawaban. Ini dibikin yang mudah-mudah ini. Nanti siapa tahu lebih sulit nanti suatu saat ya. Kita bisa belajar. Kira-kira ada yang salah nggak nih? Saya sih mikir ada yang salah. Oh, ada yang milih merah dan ada yang milih kuning. Siapa yang milih merah? Angkat tangan. Pasti saya bisa lihat loh yang pilih merah. Hah? Gak ada yang ngaku? Nanti saya bisa lihat. Oh ini gitu ya. Berarti kalau kita tahu, jadi ini kalau di pengajaran guru yang jawab salah, kita bisa konseling, bisa tahu kenapa. Jadi kita lebih bijak untuk kita bisa menyikapi perbedaan gitu ya. Oke lanjut ya, jadi jawabannya Ken Watanabe, warna biru ya. Ini bukan karena partai merah kuning hijau biru gitu. Ready pertanyaan berikut? Ready. Next. Wah skornya, wah Joe lagi ini cepet banget nih koneksinya, jangan beda nih atau ada jokinya nih. Patrice siapa nih Patrice? Wah oke, nomor 2. James, kok James jangan-jangan. Nah, Nancy Mario, oke. Ini 5 teratas ya nih, wah persaingan makin sengit nih. Next. Manakah yang tidak termasuk jenis anak-anak yang disebutkan dalam materi? Nah, bahasa Inggris, bingung. Udah mulai bahasa Inggris. Nah, ini kalau nanti teman-teman belajar di depan bisa digambar sini, bisa gambar Papi, bisa gambar kita bisa tempelkan. Jadi mengajar atau sharing itu banyak caranya. Dan ini semua anak-anak lebih mudah untuk belajar biasa. Wah, banyak yang salah, sudah mulai kegocek ini. Mulai kegocek karena bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris. Oke, nggak masalah. Ini kita namanya kan belajar. Mr. Sih itu apa? Penggerutu. Jadi benar ya? Benar. Yang biru Mr. Go Getter, yang ayo cepat, benar? Benar. Miss Dreamer, benar? Benar juga. Yang salah, yang hijau, Mr. Fast Mover. Tidak masalah. Ini kalau saya mengidentifikasikan, bukan masalah kita tidak tahu, cuma bahasa Inggrisnya jadi bingung. Semoga benar hipotesa saya. Masih ada 2 pertanyaan. Pertanyaan terakhir yang paling gampang, pertanyaan kejujuran. Yang keempat, kita lihat. Kita lihat siapa yang di atas sekarang? Maria. Siapa nih Maria nih? Hah? Kok? Siapa? Wah, yang di sana. Nah, ini persaingan juga, ini skornya akumulasi ya. Jadi yang terakhir yang paling atas maju ke depan. Terakhir pertanyaan keempat, karena pertanyaan kelima itu mudah sekali.
Bagaimana metode mengidentifikasikan masalah yang ada? Oke, satu orang lagi, 22 harusnya. 22. 4, 3. Wah, ini banyak yang mulai kegocek-gocek lagi nih. Oke, ingat jawabannya lebih dari satu. Ada yang jawab merah, ada yang jawab kuning. Yang salah masih ada 7 orang. Jadi kalau saya sendiri sebagai pengajar, saya akan berpikir, oh kenapa ya masih salah? Jadi saya juga bisa belajar. Jawabannya adalah yes, no, dan root tree yang tadi pohon. Bahasa Inggris lagi. Oke. Kita lihat siapa yang ada di atas saat ini. Woi. Ini menang ini. Ini ada bocorannya di depan jangan-jangan ini ya. Wah. Nah kita lihat anak kecil atau kita bilang nggak anak kecil ya. Bisa ya? Bisa gitu. Terakhir, saya sudah bilang pertanyaannya mudah dan kejujuran. Pertanyaan terakhir itu pertanyaan untuk mengevaluasi dari semua apa yang kita dengar hari ini. Saya berharap semuanya jujur, tidak cepat-cepat jawabnya. Cuma kalau bisa cepat ya boleh, cuma harus benar-benar. Siap? Pencet. Apakah materi hari ini sangat berguna? Nah, pilih dulu. Nah, kita lihat siapa pemenang di akhir sesi ini. Saya ada satu buku ya, jadi saya akan simpan satu buku untuk nanti kalau ada yang bertanya, atau bisa jadi yang menonton YouTube dapat buku. Nah, jadi followernya Papi makin banyak lagi nanti. Kita bisa kasih hadiah nih. Saya mau jadi donatur hadiah di YouTube nih. Nah, ada yang biasa saja nih. Nah, ini harusnya ketemu saya nih. Berarti apa nih yang saya nggak biasa nih? Saya bisa lihat sih nanti siapa. Apakah salah pencet? Saya bisa buka loh saat ini. Saya udah maju ke depan ini. Nggak usah ya, kita nggak usah, nggak apa-apa. Cuma setidaknya buat saya, kalau ini memang benar-benar ya, kan kita nggak tahu benar atau tidak. Berarti saya sudah senang berguna berarti ya dari 20. Namun tidak semuanya kan memilih. Jadi kan bisa jadi yang tidak mainan atau ikut main handphone itu memilih jangan-jangan tidak berguna gitu. Nah, jadi kita lihat siapa pemenangnya. Ting tung. Yang menang langsung maju depan. Nah, sini masuk YouTube, sini. Lucu ya. Sini, selamat dulu. Bentar, jangan asal gini-gini. Handphonenya benar gak? Namanya bukan Mario nih. Coba lihat handphonenya. Woi, benar, nomor 1 nih ya, nomor 1. Kasih tepuk tangan. Gini nanya. Kamu ada yang ngasih tahu apa asal mencet bener 5? Loh, Mas Rizky yang ngasih tahu apa mikir? Ini. Loh, ini tuh siapa? Itu, Afram sama itu yang dekat komputer. Loh, sopo loh? Afram yang ngasih tahu apa Mas Rizky nih? Aku ya, maju berdua, ayo. Coba bukunya 1 ya. Ayo. Ya, ini buat satu buat rame-rame nih simbol aja. Nanti kalau ini bukunya sebenarnya buat cuma ini bukunya bagus. Jangan mau jadi siswa rata-rata. Nanti kalau kamu dapat buku, belum bisa mau baca buku, disuruh bacain orang tuanya ya. Suruh bacain papi, mami ya. Oke? Oh, baca sendiri bisa, bagus. Nanti di-share sama teman-teman ya. Ya, ini foto dulu, foto masuk. Ini menang loh nih. Coba sama Afram, ayo. Parwan. Nah, coba lihat. Ayo mau difoto, ayo foto dulu.
Wah ini, udah biar berdua, wes ya. Wes, saya. Oke, tepuk tangan dah, ayo turun. Jadi saya sebelum datang ke sini, saya yang berpikir adalah bagaimana semua yang ada di sini, dari usia muda sampai yang usianya lebih saya bilang, itu bisa menikmati. Setidaknya bisa menikmati apa yang ada di tempat ini, bergembira bersama, setidaknya melepaskan suatu hal-hal yang positif. Jadi senang Bapak Ibu? Senang ya, amin ya. Jadi hari ini kita belajar bersama. Saya akan rekap sebelum kita akan akhiri sesi kali ini. Mulai dari yang tadi pagi saya datang ke tempat ini. Saya akan rekap untuk tadi yang belum datang. Bagaimana Bapak Yahweh menunjukkan sesuatu yang sepertinya mustahil, di mana saya harus menjadi kuli angkat box di kontainer-kontainer yang ada di Amerika. Sampai akhirnya saya memiliki usaha. Saya yakin suatu saat saya yakin suatu saat pasti akan ada tantangan. Dan dengan kehidupan yang sudah ditempa, saya bisa banyak belajar kembali untuk saya naik kelas lagi. Kalau hidup ada ujiannya, berarti setelah ujian kita naik kelas. Jadi pertama, jangan takut menerima tantangan, karena Bapak Yahweh sedang ingin menaikkan kelas kehidupan kita. Amin. Saya hanya berpikir atau saya hanya berharap Bapak Ibu melihat saya. Ketika dulu saya sekolah minggu atau zaman remaja, saya tidak punya sepeda motor, saya mau jalan kok sampai ke Wates. Saat ini pun saya harus jalan, saya akan jalan lagi kalau saya tidak punya apa-apa. Dan itu mental saya. Saya tidak makan gengsi. Dan saya berharap teman-teman yang lebih beruntung dari saya, yang sekarang punya laptop, sekarang punya motor, punya orang tua, punya akses semuanya, bisa lebih dari saya suatu saat. Karena saya membuktikan perubahan dalam hidup itu nyata. Dan kita selalu melihat orang yang berubah hidupnya paling banyak, itu orang yang bisa layak untuk kita pelajari kehidupannya. Setuju? Mungkin nanti akan banyak boyke-boyke yang lain di tempat ini atau yang luar biasa saya yakin. Anak ibu, mungkin kita, anak bapak, saudara kita, semuanya yang ada di sini menjadi orang-orang yang luar biasa yang bisa melebihi saya dan bisa menjadi apapun. Sesi pagi tadi kita bicara tentang kemenangan dan ingat, dimanapun kita berada selalu ada orang yang menyoraki kita walaupun kita tidak sadar, memberikan support kepada kita. Sebagai contoh, papi dapat support, ada yang bantu papi, tidak pernah bertemu. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita juga. Tidak pernah kita kenal, namun bisa mensupport hidup kita, memberikan tepuk tangan, meneriakan nama kita. Kemudian untuk menjadi pemenang, hari ini pelajarannya adalah menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang mudah. Saya berusaha memberikan cara yang mudah supaya kita bisa terapkan. Oke, caranya yes ama no, benar atau tidak, bikin bobot atau tidak. Kemudian kita bisa ingat apakah kita penggerutu, apakah kita hanya pemimpi, apakah kita hanya orang yang tukang kritik, atau kita hanya terburu-buru dalam kehidupan kita. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Hal yang paling penting terakhir yang saya sampaikan, jika kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita dengan strategi yang ada, kita tahu tekniknya, maka semua masalah-masalah itu akan terlalui dengan baik. Dan masalah-masalah itu di masa lalu akan menjadi, kita lihat akan menjadi kecil. Buat saya, masa lalu di mana saya melihat orang tua saya berpisah, saat ini saya melihat menjadi masalah yang kecil buat saya. Karena jika tidak ada masalah tersebut, saya tidak akan bisa ada di tempat ini, bisa prihatin, bisa maju karena ada motivasi. Kalau tidak ada motivasi dari kedua orang tua saya. Saya berharap sebelum saya berpisah dengan saudara terkasih, saya berharap 1 bulan lagi saya kembali tempat ini, saya melihat perbedaan yang jelas, atau setidaknya ada WhatsApp ke saya, ada orang yang kontak saya.
Mas Boyke ini loh perubahannya. Atau setidaknya dengan apa yang papi sampaikan, dengan law of attraction, dengan apapun yang diajarkan, ada perubahan. Amin saudara. Untuk hari ini saya akan menutup sesi kali ini. Kita akan berjumpa lagi, kiranya Bapak Yahweh memberkati luar biasa dalam hidup kita semuanya. Terima kasih, kita akan dudukkan kepala. Terima kasih, sampai berjumpa segera, dan nanti gantian yang saya akan banyak belajar dari saudara terkasih di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Papi lagi. Jadi masih ada satu buku nanti untuk follower di YouTube ya, Papi. Ya, akan pergi dulu. Ya, dipegangin. Saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang belum mengenal siapa Boyke. Beliau ini adalah jemaat kita yang dulunya ikut sekolah minggu, saudara-saudara. Tetapi memang kalau saya lihat kesetiaannya di dalam mengikut Tuhan itu luar biasa. Saya ingat waktu dulu masih kecil selalu digendeng ke sini, ya. Jalan kaki terus, dan ternyata saya melihat sangat luar biasa. Tadi pagi dia sudah menyampaikan satu materi yang saya katakan amazing, luar biasa sekali. Ya, tapi bagi saudara yang mungkin belum lihat, saudara bisa lihat. Itu saya katakan penuh mujizat. Ya. Nah, saudara yang terkasih, saya berharap dari tempat ini akan muncul Boyke-Boyke yang lain. Saya tadi mendengarkan materi ini, saya geleng-geleng kepala, saudara-saudara. Saya berpikir gini, kenapa ya saya baru tahu materi problem solving itu baru sekarang? Coba dulu. Mungkin saya punya titel kali Boy. Tapi karena dulu nggak ngerti seperti ini, ya sudah, nggak ada permasalahan, nggak suka ya nggak suka aja, gitu. Tetapi saya bersyukur apa yang Boyke sudah berikan dari pagi sampai sore hari ini sangat memberkati kami semua. Dan saya juga ucapkan terima kasih Boy, ya. Saya bersyukur Boyke bisa sukses. Nggak tanggung-tanggung di New York, saudara-saudara. Dan dia lulus dengan nilai yang terbaik di Amerika. Beri tepuk tangan dong, haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi ini saja, mungkin Boyke ada sedikit yang akan disampaikan kembali. Tidak ada ya? Oke. Baik, mungkin ada di antara saudara yang akan bertanya. Saya kasih waktu, saudara-saudara, sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan yang mau bertanya. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Sudah jelas semua materinya tadi? Sudah. Oh, ternyata sudah jelas Boy ya. Terima kasih banyak, Bapak Yahweh memberkati. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya akan memberikan sedikit kesaksian untuk saudara sekalian. Sedikit saja, saudara-saudara. Kalau saudara lihat di gambar ini, saudara, ini adalah gereja kita yang lama. Dulu kita masih menggunakan kata gereja. Dan waktu saya di sini, saya belum paham betul tentang law of attraction. Belum paham. Masih agak gamang, sudah tahu tapi agak gamang, saudara-saudara. Tetapi akhirnya saya mulai memahami konsep law of attraction, dan akibatnya kita bisa mendapatkan kehilat ini yang cukup besar, ya. Hukum law of attraction terjadi untuk pertama kalinya. Saya dapat ini, saudara-saudara. Kemudian law of attraction itu saya kembangkan lagi, bukan cuman untuk kehilat, sehingga saya bisa berlanjut jalan-jalan ke Amerika, Australia, Eropa, bahkan sampai keliling Indonesia. Nanti tanggal 22
bulan ini saya akan ke Papua, ya, meresmikan KPI baru di sana. Dan kali ini, saudara-saudara, konsep law of attraction saya kembangkan lagi, sehingga kita mendapatkan tanah belakang. Nah ini kehilat kita. Ini dilihat dari atas, saya sengaja foto pakai drone, saudara-saudara. Ini kehilat kita, yang kuning ini. Sementara ini tanah belakang, ini yang menjadi sasaran iman kita. Dari tidak dijual, sampai akhirnya kita mampu beli, saudara-saudara. Dan rencananya kehilat kita akan seperti ini. Mungkin saudara akan bertanya begini, loh ini kehilat kok bentuknya kayak rumah? Oh iya, memang saya sengaja. Karena kitab suci kita itu konsepnya konsep keluarga. Kita disuruh memanggil Sang Pencipta dengan panggilan keluarga, yaitu dengan memanggil kata Bapa. Kemudian waktu Yesua datang ke dunia ini, juga konsep pelayanannya adalah konsep pelayanan keluarga. Kemudian saudara melihat di kitab Matius atau Matius 25 ayat 1 sampai 10, di situ diceritakan tentang 10 anak dara yang menantikan mempelai pria. Nah, itu bicara keluarga. Kita pun kelak ketika kita nanti ketemu dengan Bapa Yahweh, di sana disebut dengan perjamuan kawin anak domba. Itu juga bicara tentang keluarga. Jadi saya sengaja bikin kehilat bentuknya seperti ini. Menurut saudara indah enggak? Indah sekali ya. Nah, saudara, kemarin, ya bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu, yang punya tanah sudah menemui saya. Ya, dia menemui saya, kemudian karena rumahnya sudah nggak di Magelang, jadi dia bilang nanti akan ada 1000 hari kematian Bu Titi. Jadi nanti akan datang bersama dengan seluruh keluarga besar tanggal 24 Juni. Nah, itu akan ada penandatanganan AJB bersama dengan seluruh ahli waris termasuk saya yang akan nanti menandatangani untuk ganti nama sertifikatnya, saudara-saudara. Nah, ini kemarin kita sudah pergi ke notaris, kita sudah berbincang-bincang, jadi sudah dipastikan tanah belakang itu menjadi milik Kehilat Aleph Tau. Haleluya. Beri tepuk tangan, saudara. Tapi nanti dulu. Seperti biasa, setiap kita mendapatkan mujizat, kita pasti akan memberikan tepuk tangan berapa lama? 1 menit, saudara-saudara. Kenapa? Karena dengan kita memberikan tepuk tangan selama 1 menit berkali-kali, kita dapat mobil juga kita bertepuk tangan 1 menit, ya kan? Jadi Tuhan itu senang ditepokin, saudara. Maka ketika dia ditepokin, Tuhan bilang, waduh anakku ini luar biasa. Jadi karena kamu tepuk tangan untuk aku, tak kasih berkat lagi, saudara. Nah, oleh karena itu saya ajak saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Yahweh selama 1 menit ya. Saya akan kasih aba-aba dari hitungan 3. 3, 2, 1. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Engkau sudah memberkati Kehilat ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih sayang-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dahsyat. Kami bangga dengan Engkau Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh-sungguh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan.
Ya, 5 detik lagi, saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sekarang, oh belum. Kita terus, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan. Ya, sekarang beri kemuliaan yang paling meriah. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, stop. Kita tetap berdiri. Sekarang kita akan berdoa untuk seseorang yang diberikan hati yang memberikan pembelaan untuk kita, saudara-saudara. Dia bukan jemaat Aleph Tau secara real di tempat ini. Dia pun tidak tinggal di kota Magelang. Dan dia memberikan hatinya untuk Kehilat ini. Tetapi sayang sekali, namanya tidak mau ditonjolkan. Jadi kita akan berdoa untuk seseorang yang namanya tidak mau ditonjolkan. Kita doakan supaya Bapak Yahweh memberkati dengan semakin berlimpah dan diberi kesehatan. Amin. Ayo kita berdoa bersama-sama untuk seseorang ini. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, pada malam ini kami sangat bersukacita dan bersyukur kepadamu. Engkau telah memakai seseorang yang diberikan hati yang mengasihi engkau untuk membela pekerjaanmu di tempat ini ya Bapa. Sekarang saya berdoa, sekalipun namanya tidak mau disebut, Bapa berkati anakmu ini Tuhan, berkati dengan penuh berkelimpahan. Sehingga apapun yang dia lakukan dan kerjakan dibuatnya engkau menjadi berhasil. Kami serahkan anakmu yang terkasih ini di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang senantiasa akan memberikan pertolongan kepadanya, diberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Terpujilah engkau ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan lanjut saudara. Law of attraction kita ternyata tidak berhenti sampai di sini. Karena apa? Karena kalau kita kan mau membangun saudara. Nah, saya tinggalnya kan di Pastori, di belakang situ. Nah, kalau mau membangun, otomatis untuk lewat truk itu nggak ada. Jadi untuk membangun, itu Pastori mesti dirobohkan, saudara. Nah kalau dirobohkan, saya mau tinggal di mana? Saya nggak ada tempat lagi, saudara. Kalau mau kontrak, ya kalau dapat yang dekat. Nah kalau jauh, kan jadi malah repot. Apalagi kalau jemaat yang mungkin mencari saya. Mungkin akan repot. Jadi saya berdoa Tuhan tolong supaya saya pindah itu Tuhan kasih jalan. Dan ternyata di depan ini saudara, di samping Kehilat persis ini, 2 toko ini mau dijual, 2 ruko ini saudara mau dijual. Dan waktu itu saya imani. Saya katakan Bapak Yahweh aku mau yang ini. Agar supaya saya pindahnya tidak jauh. Kembali lagi, saya menggunakan konsep law of attraction. Dengan konsep 55 times 5 teknik manifestation. Dan saya lakukan itu saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Saya mulai menulis. Tulisan saya bunyinya begini, terima kasih dan syukur, 2 ruko sebelah sudah saya miliki. Ya, terima kasih dan syukur, 2 ruko sebelah sudah saya miliki. Nah, mungkin yang di sebelah sini saudara akan bertanya, kok ini banyak coretan-coretan? Apa itu coretan-coretan? Begini saudara, karena saya memiliki keyakinan bahwa dunia alam supranatural itu bergerak sangat luar biasa, itu antara jam 11 sampai jam 4, saudara. Jadi jam 11 sampai jam 4
itu saya mulai menulis. Entah selesainya jam berapa, pokoknya saya begitu jam 11 saya mulai menulis. Dan saudara tahu, saat saya menulis itu kan saya sudah capek. Saya editing video dan sebagainya. Tetapi saya harus menulis, saya harus mendapatkan sasaran itu. Nah, pada waktu menulis, itu kan karena sudah ngantuknya luar biasa, itu otak saya ada di gelombang theta, saudara-saudara. Itu critical area, itu lengah. Sehingga apa yang saya tulis itu bisa tembus masuk ke dunia alam supranatural atau subconscious mind. Begitu tulisan saya masuk di subconscious mind, itu tembus ke dunia alam yang tanpa batas, di alam semesta. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya menulis itu kadang-kala geliang gitu ya, les gitu. Akhirnya tulisannya jadi ngaco, saudara-saudara. Ya. Di sini saya tulis ya yang salah ini. Terima kasih dan syukur. Apa ini? 2 ruko sekolah sudah saya miliki. Ya, ini kan ada kata sekolah. Ya, saya coret kata sekolahnya. Dan ada banyak tulisan-tulisan yang keliru. Saya coret, saya ulang lagi. Mumpung belum selesai, saudara-saudara. Sambil saya membayangkan, pada waktu itu saya punya kesempatan untuk lihat dalamnya. Kan di situ dijaga oleh Sari sama Slamet. Saya datang ke situ, saya bilang, aku mau lihat-lihat ke atas ya. Oh ya silakan Pak, lihat ke atas. Saya foto, saudara. Nah itu untuk afirmasi buat saya. Begitu saya foto, saya tempelkan malam sekitar jam 12 tak pentelengi fotonya. Nah di situ pikiran saya mulai merekayasa. Nanti kamar saya ada di sini, oh ini ruang tamunya di sini, karena itu bentuknya video ya, saya video dan saya foto. Nah di situ saya meyakini bahwa ruko itu sudah jadi milik saya, saudara-saudara. Itu selama 5 hari saya tulis, tetapi apakah 5 hari itu langsung mendapat jawaban? Langsung. Yang saya katakan langsung, kenapa? Saya melarang saudara, karena ini saya banyak masukan, saudara-saudara. Pertanyaan begini sama saya, Pak Lukas, saya sudah menulis 55 kali 5, kok belum ada apa-apa, belum dapat jawaban. Ini bahaya ucapan ini, saudara-saudara. Karena dengan saudara berkata seperti itu alam supranatural yang saudara sudah capek-capek, yang seharusnya alam roh itu sedang bergerak di alam semesta, itu kekunci semua, saudara-saudara. Karena saudara berkata, kok belum bergerak? Kalau berkata belum bergerak, berarti di subconscious mind akan berkata tidak bergerak. Ingat, saya berulang kali mengingatkan kepada saudara, jangan sekali-kali menggunakan kata semoga, mudah-mudahan, akan, dan sebagainya. Hati-hati, karena itu di alam supranatural akan berubah semua. Jadi kalau saudara sudah menulis, ya sudah. Tinggal tunggu saja, mujizat itu pasti terjadi, saudara. Cuman sayangnya, manusia itu pingin lihat secara realita. Itu salah banget, saudara. Seharusnya kita lihatnya ke dunia yang tidak nampak. Itu blueprintnya kita. Ya. Saya sangat senang sekali dengan apa yang tadi Boyke ajarkan kepada kita. Itu saya bilang dahsyat banget, saudara. Sayang, saya ngertinya kok malam ini. Coba saya tahu dulu waktu sekolah, wah sekolah saya nggak melotot, saudara-saudara. Tapi saya akan berhasil dan bahkan punya titel. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Karena saya berpikir waktu tidak bisa diulang kembali, tetapi saya harus melangkah lebih baik. Ya, saya dulu kalah, tapi sekarang saya harus menang. Saudara tahu nggak? Saya itu punya bintang film favorit, saudara-saudara. Siapa yang tahu bintang film favorit saya itu siapa?
Bruce Lee, saudara-saudara. Ya, Bruce Lee itu adalah bintang film favorit saya. Nah, saya mengutip kata-kata beliau. Dia katakan begini, defeat is not defeat unless accepted reality in your mind. Artinya, kekalahan bukanlah sebuah kekalahan kecuali kalau itu diterima secara nyata di pikiran. Sehingga kita belum berantem saja sudah kalah dulu. Lihat tubuhnya gede saja orang sudah gingging. Tapi coba saudara lihat Bruce Lee. Waktu dia berantem, dia tidak urusan orang tubuhnya gede kayak. Enggak urusan, pokoknya aku berhadapan orang ini tak tumbangkan. Nah, kita tidak berbicara tentang perkelahian, tapi kita berbicara untuk berkelahi melawan masalah yang ada di dunia. Dan akibat dari tulisan ini, saudara-saudara, sekarang Bapak Yahweh berikan untuk kita semua. Inilah bukti bahwa law of attraction adalah hukum yang ada di alam semesta ciptaan Bapak Yahweh terjadi kembali. Saudara lihat ini garis merah, ini adalah kehilat kita. Ya, nah dengan law of attraction 55 kali 5, akhirnya kehilat kita menjadi semakin bertambah lebar, saudara-saudara. Kehilat kita menjadi bertambah diberkati oleh Bapak Yahweh. Dan nanti kita akan bertepuk tangan kembali untuk mujizat yang kedua. Amin. Kita bangkit berdiri lagi, saudara-saudara. Kita akan berikan tepuk tangan kembali untuk yang kedua kalinya. Kalau kita dapat mujizat 10 kali, bagaimana saudara? Iya, 10 kali kita tepuk tangan, biarin Tuhan senangnya luar biasa. Amin. Nah, kita beri tepuk tangan, saya kasih aba-aba. 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kembali Engkau memberikan kami mujizat yang sangat besar. Kami sangat bersyukur dan bangga dengan Engkau Bapa. Engkau luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Kami hanya bisa bersukacita dan bersyukur untuk kebaikan dan kasih sayang yang Kau beri bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat Bapak Yahweh. Terus saudara sampai 1 menit. Terima kasih Bapak. Kami bersukacita dan bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya, sekarang kita beri tepuk tangan yang sangat meriah di detik-detik terakhir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri. Kita kembali berdoa untuk seseorang yang tidak mau disebut namanya, yang juga membela pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita akan sama-sama doakan, saudara. Bapak Yahweh, pada malam hari ini kami berdoa untuk seseorang yang diberi hati yang penuh kemuliaan, mengasihi Engkau, karena dia menjadi anak-Mu, dan namanya tidak mau disebut. Kami berdoa Bapak Yahweh, berkati anak-Mu yang terkasih ini, sehingga benar-benar Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaannya. Engkau jaga lindungi anak-Mu ini Tuhan. Engkau peliharakan keluarganya, bisnisnya, apapun yang dia lakukan, dibuatnya lah Engkau menjadi berhasil. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami persembahkan seluruh kehidupan anak-Mu yang terkasih ini di dalam tangan Bapak Yahweh. Kami percaya Bapak berkenan untuk menjadi pelindung atas keluarganya, atas pekerjaannya. Dan kami sangat bersukacita untuk kemuliaan dan kasih yang Kau berikan melalui anak-Mu ini. Sekalipun dia tidak tinggal di kota Magelang, tetapi Engkau memberikan hati untuk dia membela pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.